Chapter 59-60. CEO muda dan nona muda. Karina masih bergelut dengan serentetan omelannya kepada Geralt. Ia menumpahkan semua unek-uneknya kepada sikap Geralt yang selama ini membuatnya terjebak dalam permainan hatinya sendiri. Geralt semakin tak tahan. Ia pun berhenti dan tanpa mengubris keberadaan Tommy, ia langsung menahan tubuh Geralt dan menutup mulut rewel Karina dengan sebuah ziuman. Ziuman yang penuh dengan tekanan udara hingga membuat Karina tak dapat mengelak lagi, bahkan untuk mengatur ulang napasnya. Lama, bahkan sangat lama. Tommy menutup kedua matanya lalu berbalik meninggalkan kediaman Geralt. Seakan ia tahu apa kelanjutan pertengkaran itu. Karina berusaha mendorong Geralt, namun Geralt semakin menekannya ke dalam ziumannya. Hingga akhirnya ia menyerah dan melayani ziuman Geralt dalam Geralt. Melemahnya tenaga Karina memberikan jawaban pada Geralt jika istrinya itu sudah sedikit mereda. Kedua tangan Geralt menakup rahang runcing Karina dan melepaskannya perlahan. Ada reaksi lembut pada wajah Karina saat melihat matanya yang terpejam menikmati ziuman Geralt. Cuma kamu yang aku cinta, Karina. Cuma kamu yang bisa merasakan kelembutanku. Jika cintaku ini membebanimu, maaf, tidak ada niatku untuk menciptakan perih di hatimu, bisik Geralt di telinga Karina. Saat kedua pupil mata itu bertemu sangat dekat, Karina menenggelamkan dirinya ke dalam pelukan Geralt yang sangat hangat oleh dekapannya. Bahkan ia bisa merasakan detak demi detak jantung lelaki itu, jantung yang berdetak tak beraturan saat mencumbunya. Cherry meneleponku dan mengatakan kalau dia sedang mengandung anakmu, karena itu aku pulang. Lirik Karina dalam dekapan Geralt. Mendengar kalimat yang terucap itu, Geralt menjadi tahu. Bukan Vivian yang membuatnya marah sebesar ini, tapi berita kehamilan Cherry yang sudah sampai di telinga Karina. Geralt hanya menghela napas dalam, merasakan beban dalam hidupnya terasa ringan tanpa rahasia lagi. Maaf, tapi jujur aku merasa tidak pernah berhubungan intim dengan wanita manapun kecuali kamu, Karina. Iya, hanya kamu wanita yang pernah aku tiduri, lirihnya dengan suara lembut. Geralt semakin mempererat pelukannya hingga menyatukan dada mereka dan semakin merindukan kehangatan masing-masing. Percayalah padaku, Karina. Kepercayaanmu saat ini sangat penting bagiku dalam menyelesaikannya. Akar permasalahan ini. Kalau bukan kamu, siapa lagi, sayang? Kumohon berikan aku kepercayaanmu, sayang. Ini tangan Geralt sudah mulai menjahili tubuh Karina. Jari-jari kekar itu mulai menarik sedikit demi sedikit, menarikkan baju Karina dan menggigit sudut pundaknya. Buat wanita itu merasakan sakit yang berbeda. Geralt dan Karina memang sedang membahas masalah mereka, namun itulah mereka memiliki cara tersendiri untuk berdiskusi. Kalian pasti tahulah ritual suami istri. Malam yang panjang yang mereka lewati berdua tanpa henti dan lelah. Karina tak bisa menghindar dan menutup hatinya kalau ia sudah tergila-gila pada Geralt. Cinta yang dirasakannya sudah sangat mengakar dalam lembah hatinya, bahkan sudah menyatu dengan jiwa dan jasadnya. Begitu juga dengan Geralt yang sudah seperti orang gila mencintai istrinya itu. Geralt menggendong tubuh Karina yang sudah tak berbusana ke kamar tidur mereka dan menyelimutinya. Kemudian ia pun keluar menuju ruang kerjanya. Ia masih menggunakan celana trainingnya dan telanjang dada. Ia meraih ponsel di meja kerjanya dan menghubungi seseorang yang sangat dia percayai. Romy, ini tugas lo. Gue mau terima beritanya kalau 1 kali 30 menit. Ditanya dengan suara dingin. Ada apa, bro? Selidiki CCTV rumah sakit tempat Dr. Rahman, spesialis kandungan. Teliti hari dan tanggal yang tertera di surat hasil tes ini. Nanti gue kirimkan. Selidiki siapa saja yang datang menemui dia
hari itu. Oke bro, lo terima kabarnya secepatnya, tegas Romi semangat. Flashback, chapter 60. Tante Elisa sahabat Nora memiliki seorang putra yang bekerja sebagai agen rahasia swasta. Ya, itu pula milik bisnis keluarganya. Mereka menjodohkan kedua anak mereka yaitu Romi dan Ceti, adik Geral. Vine mereka bertunangan. Namun saat drama mengejar cinta Karina, Romi berperan menjadi penggoda bagi Karina. Namun sayang semua di luar dugaan. Drama terbongkar dan begitu juga peran Romi. Sayang, siapa itu? Tanya Katie yang sedang bermalam di apartemen Romi. Kakakmu. Nampaknya Cherry bukan masalah yang sepele. Apalagi aku yakin dia dan Robi bersengkongkol untuk menyerang Geral. Tutur Romi merangkul tunangannya yang setengah telanjang itu. Kamu harus bantu kakakku. Kalau tidak aku memusnahkan senjata pamungkasmu ini, goda Ceti. Kalau begitu besok kita akan ke rumah sakit. Aku sudah menghubungi Dillon untuk mengatasi situasi di sana dulu sebelum aku ke tempat lokasi. Romi dan Katie selanjutnya melanjutkan malam panjang mereka. Sementara di tempat lain pula ada Dr. Rahman yang sedang menerima hadiah dari Cherry karena pekerjaannya yang sempurna. Aku harap ini yang terakhir Dr. Rahman, ketus Cherry setelah selesai melayani dokter hidung belang itu. Ternyata rasanya artis lebih menggoirahkan dari wanita biasa. Hehehehe. Cherry mendalam jijik melihat tawa puas dokter hidung belang. Kalau bukan karena rencanaku, aku jijik melayanimu, Dokter Mosum. Karina membuka matanya perlahan dan mengamati sekeliling ruangan dan tempat dia berbahan. Ingatannya kembali pada kejadian tadi malam. Semua kata-kata dan aksinya kembali berkelebat di dalam sadarnya. Ia pun melirik tubuh yang hanya tertutup selimut putih. Kami melakukannya lagi. Lirihnya bangkit dari tidurnya. Kamu sudah bangun. Sebuah suara yang sedari tadi menunggu dengan setia di samping tempat tidurnya. Ia meraih ponsel yang terpajang di atas nakas dekat ranjangnya. Ia tak bisa melihat pemilik wajah suara itu karena ia tahu bahkan sangat akrab dengan suara Geral. Sudah jam berdelapan. Lirihnya lagi. Geral berjalan mendekat dan duduk di tepi ranjang dekat tubuh Karina. Kali ini kemeja lengan sesiku berwarna navy membungkus tubuh kekar Geral. Untuk pertama kalinya ia tidak melihat lelaki itu mengenakan dasi dan Geral menenteng segelas susu lalu menyodorkannya ke arah Karina. Karina menyisir tubuh Geral dan mendapati aurat cerah terlukis di wajah malaikatnya itu. Kamu udah ganteng, jangan tambah pesona lagi. Kamu mau bikin wanita sejagat raya ini mati kesemsem sama kamu. Sindir Karina mengomentari penampilan suaminya itu. Geral hanya tertawa geli mengamati wajah Karina yang membengkak. Gila, Karina kamu harus ditonjokin orang se-RT ya. Emang kenapa? Meraba wajahnya. Muka kamu bengkak kayak habis kesengat lebah. Ya, lebah beracun dari lo sama si Cherry itu. Gatus Karina mengkerucutkan mulutnya dan membuang pandangan ke arah lain. Tangan Geral mendarat di ujung kepala Karina, membelai rambut dan pipi wanitanya itu. Ia tahu kalimat yang keluar semalam dari mulut Karina adalah bukan sekedar luapan kekesalannya, tapi lebih kepada keluhan yang akan tindakan Geral selama ini ke dia. Sejak sandiwara memenangkan hatinya sampai pada pernikahan dadakan yang diberikan Geral, hubungan yang tercipta tidak berdasarkan proses yang semestinya. Dan kini saat ia mulai terlena dengan cinta si playboy dunia itu, gangguan datang dari Cherry. Entah berapa lama lagi wanita yang seperti Cherry yang akan mendatanginya kelak. Aku mau pulang ke rumah. Sekalian ketemu Anggi. Jadi aku ke kantor kamu nanti aja setelah selesai semuanya. Aku minta maaf atas semua ini Karina. Jujur aku nggak mau kehilangan kamu.
Hatiku sudah memilihmu dan tak ada ruang bagi wanita lain. Aku janjikan itu kepadamu. Kamu percaya kan sama aku? Mengintip wajah Karina. Kiss me dear. Lirina mendekatkan wajahnya. Muah. Oke, aku udah dapat vitamin suplemenku. Aku antar enggak? Gak usah, aku bawa mobil sendiri aja. Lagian lama kok. Geral berangkat sendiri ke kantornya setelah menghabiskan sarapan pagi itu. Sementara Karina melaju mobilnya menuju ke kediaman orang tuanya. Dalam perjalanan ia merogoh ponselnya dan menghubungi seseorang. Aku tunggu di rumah orang tuaku sekarang. Ditanya pada si pemilik nomor.